Ya, saya sudah share di grup juga. Jadi nanti Bapak Ibu. Bapak bisa klik ini full screen supaya lebih besar. Nah. Oh ya, boleh. Ini ya. Bisa ya? Bisa. Sudah bisa. Ya, bagus, Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai perkuliahan sore ini, sudah gabung Bapak Martin kok? Ya, Pak Martin sudah ada Pak. Bapak Martin pimpin kita dalam doa kok Bapak Martin? Baik Pak. Pak Ya. Rektor, kita teman-teman kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk sore ini. Kami beroleh kesempatan untuk melanjutkan kuliah kami bersama dengan Pak Rektor. Kami mohon Tuhan memberkati kami dalam perkuliahan ini. Beri kepada kami hikmat dan pengetahuan untuk kami bisa berdiskusi dengan baik, mendapatkan hal-hal yang berguna dari Pak Rektor untuk pelayanan kami di masa depan. Ampun dosa kami yang banyak ya Bapa, sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Bapak dan Ibu sekalian, minggu yang lalu kita sudah bicara banyak tentang, ya saya mengulang kembali dulu ya, tentang alasan fundamental dan alasan pragmatis dari bangunan teori. Sebelum kita masuk pada topik yang ini, sekedar tentang ilmiah Bapak Ibu dari sebuah kegiatan ilmiah. Jadi Bapak Ibu, cara ilmiah itu berpatokan pada nilai-nilai ilmiah tertentu. Perkulis ya Bapak ya, Lembaga Penelitian Indonesia tahun mengukakan bahwa ada 4 nilai Bapak Ibu yang harus dijadikan atau menjadi patokan dalam kegiatan ilmiah, utamanya dalam satu kegiatan penelitian. Yang pertama itu namanya netralitas emosional. Kedua itu namanya universalisme. Yang ketiga itu Bapak Ibu ya, namanya orientasi persekutuan. Jadi ada 3 hal penting Bapak Ibu yang penting dalam satu kegiatan ilmiah, kegiatan penelitian juga Bapak ya. Soal netralitas emosional yang dimaksudkan di sini ialah nilai ini ya, dan nilai ilmiah ini menekankan bahwa dalam setiap usaha ilmiah, pendekatan yang dilakukan itu Bapak dan Ibu sekalian haruslah tak pribadi, ya, tak pribadi. Artinya kebenaran ilmiah tidak ditentukan oleh siapa yang diteliti atau siapa yang menjadi peneliti. Orang yang mungkin kita tidak ini kemudian kita kembangkan menjadi, jadi harus berada pada posisi tengah. Ya, jadi posisi tengah. Yang kedua, nilai berikutnya adalah universalisme. Jadi ada istilah universalisme. Nilai ini menegaskan tentang adanya kebenaran universal. Kebenaran universal. Atau nilai ini Bapak Ibu boleh diklaim sebagai pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang terima secara umum. Apa yang secara ilmiah benar di suatu tempat atau pada tempat tertentu juga akan benar secara ilmiah di semua tempat yang lain. Itu universalisme. Yang ketiga adalah orientasi persekutuan. Nilai ini menuntut adanya keterbukaan dari suatu usaha ilmiah agar terkena kritik ilmiah dari komunitas ilmiah terkait. Kritik ilmiah itu menyangkut proses meneliti dan metode yang dipergunakan, data yang diperoleh,
dan hasil yang dicapai. Jadi, atau dengan kata lain, melalui keterbukaan seperti inilah pengetahuan ilmiah itu mempertahankan cirinya yang akumulatif. Jadi itu soal nilai ketiga Bapak Ibu. Nilai ketiga. Jadi sekali lagi yang paling penting di sini adalah adanya keterbukaan dari suatu usaha ilmiah yang siap untuk mendapatkan kritik dari komunitas ilmiah lain. Karena itu kita sering mendengar ada yang namanya bedah buku, misalnya begitu ya, bedah buku. Yang terakhir, Bapak Ibu, adalah saya lupa ini ya, tapi yang terakhir itu adalah nilai individualisme. Terima kasih masuk ya. Ada namanya nilai individualisme. Nanti saya akan masukkan Bapak Ibu, nilai individualisme. Nilai atau nilai yang memperjuangkan kebebasan pribadi untuk berpikir dan bertindak secara ilmiah. Pikir dan bertindak secara ilmiah. Jadi dengan kata lain, kebebasan pribadi semacam ini diperlukan agar paling tidak ada pemahaman-pemahaman baru dapat diperoleh karena realitas yang dihadapi adalah dinamik dan senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian individualisme Bapak Ibu memungkinkan pengetahuan memperkaya diri sendiri dengan hal-hal baru. Itu nilai ilmiah dari sebuah Bapak Ibu karya ilmiah yang kita ada kegiatan penelitian. Bagaimana dengan bahasa keilmuannya Bapak Ibu? Untuk mewujudkan berbagai kegiatan ilmiah, sekali lagi diperlukan apa yang namanya bahasa keilmuan. Dan bahasa keilmuan itu terdapat 4 unsur utama dari bahasa keilmuan. Konsep, dalil, teori, dan paradigma. Konsep itu adalah simbol yang digunakan untuk menamai fenomena. Simbol. Konsep atau sering juga disebut konstruk, ya, merupakan simbol yang digunakan untuk memaknai fenomena. Konsep dari sudut bangunan teori itu merupakan unsur dasar pembukti teori. Jadi konsep ini adalah, atau kita pakai istilah konsep, itu sebenarnya unsur paling mendasar dari satu atau kita sebut dari sudut bangunan teori. Kemudian dalil. Dikenal dalil. Dalil adalah nisbah antara konsep suatu pernyataan tentang sifat fenomena. Jadi, teori atau model merupakan suatu sistem dalil-dalil atau nisbah antara, paling tidak antara dalil-dalil. Dilihat dari segi proses Bapak Ibu, pembentukannya tidak ada perbedaan yang hakiki antara model dan teori. Oleh karena itu untuk sementara keduanya tidaklah dapat dibedakan. Tetapi teori sendiri Bapak Ibu adalah suatu sistem dalil atau dalil-dalil atau nisbah antara dalil-dalil. Sedangkan paradigma itu adalah suatu citra mental dari pokok permasalahan dalam suatu ilmu. Dengan kata lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa paradigma itu menggariskan apa yang seharusnya dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan apa yang seharusnya dikemukakan. Kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam menghasilkan jawaban yang diperoleh. Secara lebih khusus paradigma itu Bapak Ibu sekalian merupakan kesepakatan intelektual atau rerangkah keyakinan yang menata kegiatan ilmiah dari komunitas ilmuwan. Singkatnya kalau kita ringkas Bapak Ibu, paradigma itu merupakan seperangkat asumsi. Asumsi tersirat atau asumsi tersurat tentang fenomena dan merupakan landasan bagi berbagai gagasan ilmiah. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, dapat kita simpulkan bahwa paling tidak gitu ya. Sebagai kemudian kita bisa katakan bahwa konsep dalil, teori, paradigma merupakan hal-hal yang paling fundamental dari suatu bangunan teori. Nah, sekarang saya ingin diskusi, Bapak Ibu, kita diskusi terus secara khusus tentang apa itu konsep. Nanti dalilnya berikut Bapak Ibu. Sore hari ini kita khusus tentang konsep. Tentunya ini ya, konsep. Pertanyaan sekarang ialah apa itu konsep? Ya, konsep, konstruk.
Konsep Bapak Ibu. Ya. Konsep sekali lagi ialah simbol yang digunakan untuk memaknai fenomena tertentu. Apabila seorang hendak menguatkan gagasan-gagasan kepada orang lain, maka ia harus menyampaikan, tidak Bapak ya, menyampaikan melalui bahasa, baik itu bahasa alamiah maupun bahasa buatan. Jadi ada istilah Bapak Ibu dalam konsep ada bahasa yang alamiah, tetapi juga ada bahasa buatan. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, masalahnya ialah bagaimana menjamin agar pengirim gagasan dan penerima gagasan sepakat mengenai makna dan simbol-simbol yang digunakan dalam bahasa alamiah ataupun kita kenal dengan bahasa buatan. Karena itu terdapat dua jenis ya yang digunakan dalam bahasa itu, baik itu bahasa alamiah maupun bahasa buatan. Dan simbol itu ialah simbol primitif dan simbol turunan. Kita kenal ada simbol turunan. Jadi kalau saya ya yang paling penting konsep itu apa? Bagaimana merumuskan sebuah konsep? Aspek-aspek apa yang terkait dalam sebuah konsep? Bagaimana kita katakan ini adalah konsep dan bagaimana kaitannya? Kita katakan konsep yang paling tidak akan merupakan dasar dari pada sebuah bangunan teori. Tadi saya sampai lagi adalah konsep, dalil, teori, dan paradigma. Itu. Kalau saya boleh pakai Bapak, simbol primitif atau imop ya, ada istilah simbol imop ya, ada simbol itu, ada simbol turunan atau simbol nominal. Simbol primitif tidak dapat diketahui makna yang dikandung dalamnya dengan menggunakan simbol-simbol lain, Bapak. Maknanya itu disampaikan atau dipahami hanya dengan menunjuk pada contoh objek dan simbol yang bersangkutan atau menunjuk pada contoh objek yang bukan dimaksudkan oleh simbol tertentu. Saya kasih contoh sederhana, misalnya gajah. Gajah itu binatang ya, gajah lah, katakan gajah atau anjing atau apa, saya pakai contoh gajah. Gajah itu kita katakan simbol primitif. Kenapa disebut simbol primitif? Karena kata gajah tak akan dapat digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol berupa kata-kata lain. Makna dari kata gajah hanya dapat dipahami melalui penunjukan pada binatang yang diberi sebutan gajah atau gambar dan dari binatang. Jadi kita hanya bisa mengatakan ini gajah kalau kita ya paling tidak lihat langsung gajah itu atau kita tunjukkan gambar daripada gajah itu. Kalau kita Bapak Ibu urut dia ke simbol turunan Bapak Ibu. Jadi itu kata gajah Bapak Ibu kita ingat sekali lagi gajah saya katakan itu simbol primitif. Ini satu konsep kata yang saya kira tidak ingat ya. Jadi dia akan bermakna kalau kita masukkan dia dalam simbol turunan atau simbol nominal yang dapat dijelaskan dengan simbol-simbol primitif lainnya. Lainnya Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang gajah tadi itu Bapak ya, jadi gajah. Dari kita sekarang mau enter dia untuk kita pahami bahwa di dalam gajah itu kita bisa buat dia ada banyak kata yang bisa muncul dari kata gajah itu sendiri. Bisa muncul kata gajah itu. Jadi kalau nominal ya jadi jelas simbol primitif Bapak Ibu itu adalah gajah. Jadi kalau saya bilang begini Bapak Ibu, X dan Y adalah simbol primitif. Maset itu adalah simbol turunan. Adalah simbol turunan. Dia juga adalah sama dengan X ditambah Y. Kalau saya katakan simbol turunan adalah Z, maka bisa dimengerti setelah digambarkan dengan X. Dan yang merupakan simbol-simbol primitif. Lebih baik saya langsung contoh. Tadi saya bilang Bapak Ibu, gajah yang saya sebut tadi, itu adalah simbol primitif. Katakanlah kita bilang begini, perhiasan gading. Ya Bapak Ibu ya, perhiasan gading. Kalau kita bilang perhiasan gading, ya, perhiasan gading apakah dia anting-anting kah, atau dia cincin kah, atau dia gelang, itu perhiasan gading. Berarti dia adalah simbol turunan. Nah, kenapa di simbol turunan? Karena dia hanya bisa dipahami kalau kita terlebih dahulu mengerti apa itu gajah. Yang kita sebut dengan simbol primitif X. Primitif. Simbol primitif X. Sedangkan gading itu sebenarnya adalah simbol primitif Y. Kalau saya bilang X dan Y melahirkan Z. Bisa dipahami Bapak Ibu. Ya.
Jadi perhiasan gading itu dia mengerti dari simbol primitif itu. Jadi kalau perhiasan, karena gading itu tidak mungkin dari mana-mana, Bapak. Gading sudah pasti dari gajah. Ya, jadi antara gajah dan gading ini ya tidak bisa dipisahkan. Tetapi bahwa muncul simbol yang saya sebut tadi, simbol turunan itu yang kita sebut dengan perhiasan gading. Perhiasan ini bisa apa Bapak Ibu ya, bisa anting-anting, bisa gelang, bisa apa itu. Nah, itu berarti Bapak Ibu kalau gading tadi sudah bisa diikat. Jadi nanti bisa dijelaskan apa itu ya, perhiasan gading ini yang dimaksud apa? Satu apa, dua apa, maka dia melahirkan anak kalimat berikutnya Bapak Ibu. Jadi gajah, gading, perhiasan gading, ini perhiasan gading inilah akan muncul banyak kembali kalau kita mau pakai ya. Pokok bahasanya tentang gading, ya kan Bapak Ibu ya. Kemudian nanti gadingnya apa gajah, kemudian gading, lalu di gading itu ada sub anak bahasan yang kita sebut ada perhiasan gading. Nanti perhiasan gading itu ada apa lagi di situ kan? Dan seterusnya. Bisa dimengerti maksud saya ini Bapak Ibu? Bisa. Nah, kalau tidak dimengerti tidak apa-apa karena ini kita baru mulai jalan. Toh juga salah satu tugas saya itu bikin bingung juga. Ya, Bapak Bisa. Jadi ini Bapak ya. Jadi itu kira-kira begitu Bapak. Kalau saya pakai istilah ekonomi juga bisa Bapak Ibu. Ya, kalau saya mau pakai istilah ekonomi, saya bilang begini. Aktiva lancar, misalnya. Kita kenal istilah di ekonomi itu namanya aktiva lancar. Jadi kalau saya bilang aktiva itu hanya bisa dipahami apabila terlebih dahulu kita mengerti dengan namanya kas. Kas itu simbol turunan Bapak Ibu. Nah, ada piutang, ya simbol turunan dan ada ya simbol turunan dan seterusnya. Jadi itu kalau bahasa ekonomi ya Bapak Ibu. Tapi kan kita tidak sedang. Dengan demikian yang ingin saya katakan bahwa simbol-simbol turunan atau nominal itu dapat pula dijelaskan dengan simbol-simbol turunan lainnya yang maknanya telah terlebih dahulu dipahami. Bayangkan saja kalau orang menulis tentang gajah. Topiknya tentang gajah. Lalu dia bicara tentang gading. Jadi bagian itu. Pada akhirnya dia bicara tentang perhiasan. Dia akan bahas soal anting-anting. Kalau kita ini Bapak itu sudah berapa halaman dari topik tentang gajah saja. Tetapi ya konsep tadi, konsep aslinya kan kita bicara tentang apa yang disebut dengan gajah. Konsep Bapak Ibu adalah simbol yang digunakan untuk menilai fenomena. Karena itu rumusan ini mengandung 3 aspek penting. Itu konsep. Kata konsep ya, ada konsep ya, di 3 unsur penting dalam konsep ya. Ada yang namanya simbol, ada yang namanya makna, ada yang namanya fenomena. Fenomena itu fakta, peristiwa, atau objek. Ya. Jadi, fakta, peristiwa, atau objek. Itu sebenarnya. Jadi itu yang namanya fenomena. Jadi itu sebenarnya kalau kita bilang ini sudah masuk yang paling empirik itu Bapak Ibu kita sebut sebagai fakta. Hal yang bisa dilihat, ya, bisa dijangkau, itu yang disebut empirik ya, empiris. Empirik itu fakta, peristiwa atau objek yang hendak diulas. Nah, coba kita lihat ya. Bagaimana membentuk satu konsep? Jadi bagaimana membentuk satu konsep? Saya katakan di sini ada 3 hal penting. Mesti ada fenomena, mesti ada simbol, mesti ada makna tertentu. Kita lihat tapi ada makna tertentu. Jadi ada simbol. Ada simbol yang diberikan, kemudian ada makna yang dikandung di dalam, ya, yang ditunjuk oleh Bapak. Jadi bagian paling bawah kita kenal dengan fenomena objek dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan contoh misalnya terdahulu yang saya bilang tadi Bapak Ibu, kalau saya boleh cerita misalnya, kalau boleh cerita sedikit Bapak Ibu ya tentang misalnya mental juara lah, katakanlah. Kita kenal ya Bapak ya, simbol primitif dan simbol turunan Bapak ya. Ada satu cerita misalnya Bapak Ibu ya, satu cerita bahwa misalnya tahun 2000 itu ada satu berita yang sangat judulnya itu adalah Prancis mengajarkan bahwa berjuang itu sampai titik akhir. Bahwa berjuang itu sampai titik akhir.
tajuk rencana itu Bapak Ibu ini diulas ya dalam berbagai surat kabar misalnya di Prancis, lalu di Italia ya. Pada akhirnya Bapak kita tahu bahwa Al Millennium itu Italia telah unggul 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh seorang bernama Marco. Tapi Marco siapa saya lupa namanya, tapi paling tidak namanya Marco Bapak Ibu di awal babak kedua, dan dia berhasil mencetak gol kurang lebih di menit ke 50-an lah. Nah, apakah 5-4 atau 5-6, tapi waktu itu ya. Nah, keunggulan ini Bapak Ibu lebih mengerti di apa ya, dijadikan sesuatu yang sangat luar biasa, dan waktu itu ya Italia sangat terkenal dengan ini. Nah, tinggal boleh dikatakan bahwa waktu itu David ya, ada satu orang namanya David. David itu sangat terkenal di Piala Eropa 2000. Apa yang mau ini Pak Ibu dari di sini? Jadi ada cerita apa? Jadi apa yang mau dibangun dari berita Kompas ini Pak? Ya. Kalau saya cerita tadi tentang ada pertandingan, kemudian pada akhirnya Italia keluar dari ini dan gol diciptakan oleh David dan seterusnya. Itu sebenarnya saya gambarkan fenomena. Ada fakta, ada peristiwa. Bapak ya. Jadi yang saya ceritakan tadi itu adalah fakta atau peristiwa atau objek. Ada peristiwa di sana yang betul-betul terjadi. Dan kita tahu bahwa pertandingan itu sangat bermutu, tetapi juga menegangkan karena lawannya juga luar biasa. Pertanyaannya sekarang, simbol apa yang kita dapat tangkap dari peristiwa atau fenomena atau ya kalau bilang referensi empirik pertandingan sepak bola itu? Ya. Mungkin orang bisa bilang ini Italia menang ini karena ya semangat juangnya tinggi. Tapi juga ada yang bisa bilang ini karena memang Italia itu adalah kelompok yang ya ini disebut dengan mental juara. Mental juara. Ketika kita bilang semangat juang, ketika kita bilang mental juara, Bapak Ibu, pada saat yang bersamaan, sebenarnya kalau kita pakai kata mental juara, nah, mari kita uraikan apa itu mental juara. Mental juara. Mental juara kita sudah menemukan satu ini ya, ada istilah makna tertentu. Mana tertentu yang ini dari istilah ya mental juara tadi dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, kita akan bilang begini. Mental juara itu simbol. Suasana hati yang tidak pokala apa ya? Suasana hati yang sebenarnya tidak pernah surut berusaha sampai menjadi tenang. Itu sebenarnya itu makna. Sedangkan cerita tadi tentang Prancis menang 2-1, pencetak golnya adalah David Bapak Ibu, itu adalah objek peristiwa atau fakta. Ya. Kalau begitu Bapak Ibu, simbol yang dimakna. Jadi kalau kita bilang apa itu konsep? Konsep adalah simbol yang diberi atau simbol yang diberikan makna, yang dikandung yang dalamnya terkandung fenomena, fakta, objek, peristiwa atau referensi empirik. Itu konsep. Ini kalau itu. Jadi dari gambar segitiga yang saya gambarkan ini kita bisa rumuskan bahwa konsep adalah simbol yang diberikan makna tertentu Bapak Ibu yang dikandung dalam satu fenomena yang ditulis ya. Ya ada fakta, objek, dan peristiwa dan seterusnya. Itu tentang ini Bapak ya, konsep. Bagaimana membentuk konsep. Jadi cerita tadi yang ini adalah cerita tentang itu. Bapak Ibu boleh bertanya kalau misalnya rasa terganggu Bapak Ibu ya. Belum. Jadi itu yang saya bilang. Sekali lagi konsep adalah simbol yang diberi makna konsep tertentu untuk peristiwa atau objek tertentu. Yang saya bilang tadi ya. Peristiwa atau objek tertentu. Saya kira nyambung dengan segitiga ini Bapak Ibu ya. Nah, makna dari sebuah simbol digunakan dalam konsep ditetapkan oleh definisi. Jadi ada misalnya kita beri definisi. Kalau kita beri definisi terhadap suatu Bapak Ibu, kita bisa bilang mental juara. Nah, tujuan memberi definisi apa? Saya bilang tadi dia mental juara. Memang Prancis ini tidak berkalahkan. Memang dia sudah mental juara. Nah, kita berdefinisi apa itu atau apa yang dimaksud dengan mental juara? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Pertama, kita memperkaya kosakata.
Yang kedua, kita menghilangkan kerancuan. Orang bingung, ini kenapa? Apa itu mental juara? Atau mengurangi kaburan. Atau menjelaskan secara teoritis. Itu juga mempengaruhi sikap orang lain. Saya katakan tadi Bapak Ibu, kalau kita beri definisi terhadap mental juara, maka orang tahu bahwa mental juara adalah individu. Nah, dengan orang tahu, maka rasa bingungnya itu akan hilang. Ya, kalau pakai mengurangi keburannya, tapi juga kita ini ya, hanya pada saat bersama Bapak Ibu kita sedang membangun ya, menjelaskan secara teoritis tentang apa yang dimaksud dengan mental juara. Dengan kita mengatakan mental juara adalah ini, maka sebenarnya pada saat bersama kita sedang mempengaruhi sikap seseorang. Oh, kalau mau jadi ini, memiliki sikap ini, berarti mesti kita juang. Kita harus ini baru disebut sebagai mental juara. Orang mental juara ternyata ya kalau sudah masuk itu kalahnya itu sedikit. Dia ingin tetap menang. Dan seterusnya begini. Ada jenis-jenis definisi Bapak. Ada stipulatif, ada leksikal, menjelaskan teoritis, dan ada persuasif. Nanti bisa di ya. Jadi cara membuat definisi itu menjelaskan simbol. Yang definisikan Bapak ya. Tadi kan saya sudah setuju Bapak ya. Atau objek empiriknya. Menunjuk referensi atau objek empirik. Ini Bapak Ibu. Sekarang coba Bapak Ibu kita lihat gambar ini. Cara membuat definisi Bapak Ibu ya. Tadi saya katakan cara membuat definisi adalah kita menjelaskan. Jadi selain kita paham Bapak Ibu, jadi menjelaskan simbol yang didefinisikan. Cara ini Bapak Ibu sering paling tidak Bapak ya, sering disebut definisi verbal. Yaitu mendefinisi dengan menggunakan kata-kata atau simbol-simbol lain. Ya, bisa masuk dalam ya, simbol lain itu ada simbol turunan kah, atau simbol nominal kah, dan seterusnya. Tergantung daripada yang memberi definisi. Yang kedua, menunjuk referensi peristiwa atau objek empirik. Yang disebut ya, mendefinisi ostentif, yaitu menunjuk langsung pada objek atau peristiwa tertentu sebagai contoh dari makna yang nah, coba kita lihat Bapak, kalau dari gambar ini. Ya, ya, simbol, konsepsi. Ya. Ketika simbol coba jadi itu kan dengan cara verbal. Jadi konsepsi yang pentingnya konsepsi, kemudian ini jelaskan secara verbal, tetapi juga secara asli. Itu tentunya dengan menggunakan referensi empirik, misalnya benda segitiga. Ya, segitiga ialah sebuah bidang yang dibatasi oleh 3 garis lurus misalnya, yang kita tahu ya. Bisa itu kita pakai. Jadi, itu Bapak Ibu sekedar tentang apa itu. Nah, sekali lagi ini melalui objek verbal ya Bapak ya. Bagaimana dengan struktur definisi? Jadi kita kenal ada 2 komponen Bapak ya. Definindum dan definiens. Itu simbol yang diberi definisi atau simbol yang diisi dengan makna atau konsepsi tertentu. Definiens yaitu penggalan dalam definisi mengatakan makna atau konsepsi dari definindum. Kita lihat yang ini. Ada definiens Bapak ya. Ada namanya genus proximum, ada differentia specifia. Kalau genus proximum itu kelas umum Bapak atau kategori yang menjadi kelompok dari definindum itu. Sedangkan differentia specifia yaitu karakteristik khas pada definindum itu sehingga bisa membedakan mana definindum lainnya yaitu genus proximum. Kita lihat Bapak Ibu. Ini saling berkaitan saling. Tetapi biasanya yang dijelaskan itu Bapak Ibu ialah yang paling bawah. Jadi kalau saya bilang konsepnya itu yang ada simbol, ada makna dan seterusnya. Tetapi yang paling sering dijelaskan itu yang paling bawah, yaitu referensi objek empirik. Empirik Bapak Ibu. Empirik. Jadi itu yang paling bawah. Itu yang biasa lalu kita. Ada jenis-jenis konsepsi Bapak Ibu. Jenis-jenis konsepsi. Kalau ini Bapak Ibu bisa dibaca. Saya tidak sini. Saya ajak Bapak Ibu kita memahami aspek-aspek dari sebuah konsep. Aspek-aspek dari sebuah konsep. Konsep itu dibedakan 2 macam. Konsep Bapak Ibu dibedakan dalam 2 macam.
yaitu atribut. Yang pertama namanya atribut. Berubah. Yang kedua namanya peubah. Itu macam-macam konsep. Atribut dan peubah. Konsep berupa atribut, kalau ciri khas profeti yang dikandung hanya dapatkan menurut ada tidaknya suatu ciri khas tertentu. Contoh apa waktunya? Contoh konsep yang berupa atribut misalnya gender, agama, mata pencarian, suku. Itu saya kira itu atribut ya. Jadi gender agama, mata pencarian, suku dan sebagainya. Konsep semacam ini disebut juga sebagai kategori konsep. Di pihak lain Bapak Ibu ada namanya konsep peubah. Ya. Konsep peubah. Ciri khas dari konsep ini Bapak Ibu yang dikandung dalamnya itu juga satu derajat nilai atau besaran nilai tertentu. Jadi kalau yang ini Bapak Ibu, contohnya misalnya antara lain misalnya ya, kewanitaan, kekristenan, keislaman, ketimoran, kejawaan, ya, kerisikoan, dan lain sebagainya. Itu peubah. Jadi, ya, kita bicara gini, kewanitaan, kelaki-lakian, ya Bapak ya, peubah. Dari atribut sesungguhnya mau bicara tentang laki-laki. Tapi lalu dia ini Bapak ya tentang, nah, ini konsep-konsep ubah. Jadi konsep mengandung kategori khas. Saya akan masukkan di sini Bapak. Misalnya dulu ya, itu atribut. Ada istilahnya konsep atribut dan peubah. Ciri khas tertentu. Sedangkan peubah itu konsep mengandung rentangan nilai dan ciri khas yang dapat dinyatakan dalam kolektif dan seterusnya. Nanti kita bisa lihat di sini waktunya. Pembedaan peubah diringkas dalam magnet ya. Misalnya kumpulan penelitian. Ada exploratory variables itu biasanya dependent variables dan independent variables. Kalau kumpulan itu berarti extra variables itu ada control variables dan uncontrol variables. Peubah kuantitatif memiliki besaran nilai, interval dan seterusnya. Coba kita lihat di sini Bapak. Noel. Kita mudah-mudahan ini juga bagian dari nanti menulis itu. Noel nominal. Kalau kita bicara nominal, maka sebenarnya pada saat yang sama kita sedang mengidentifikasi kategori-kategori dan karakteristik khas yang dikandung dari sebuah konsep sehingga dapat dibedakan ada atau tidaknya kategori dan karakteristik itu. Misalnya gender, ras, agama, nominal Bapak ya. Kalau ordinal, kita memiliki kemungkinan perbandingan antara nilai kategori yang dikandung melalui pernyataan menunjuk lebih atau kurang dari karakteristik yang ada seperti itu. Misalnya pengaruh, kepuasan, ya, pengaruh, ya, judulnya tentang pengaruh atau judulnya tentang kepuasan masyarakat terhadap vaksinasi itu ya, vaksinasi sementara betul ya. Ada interval. Ada interval. Interval itu biasa misalnya ya, 1 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun, ini kan interval ya. Berat badan misalnya, ya, ada tinggi dan seterusnya. Ada rasio. Ini rasio memiliki semua ciri yang dikandung Bapak ya, tetapi dia berkaitan dengan pendapat, volume penjualan dan lain sebagainya. Nanti ada contoh yang lebih jelas Bapak. Nah, kita lihat sistem pengurus dana ini kalau nominal ada ini Bapak ya. Nanti Bapak kalau saya jelaskan ini agak ini nanti Bapak Ibu silakan ini, tapi ini sebenarnya mudah dipahami Bapak. Dipahami khususnya di bagian yang paling akhir. Di bagian akhir. Kalau kita bicara apa Bapak Ibu, contoh Bapak Ibu, ini yang bagian paling akhir. Nominal Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara nominal, ya ini ada transfer ada gender, agama, ada mata pencarian dan seterusnya. Kalau interval itu umur ya, berat, tinggi dan seterusnya. Kalau ratio ini. Ada yang bertanya Bapak Ibu?
Ada yang mau bertanya Bapak Ibu sebelum saya laku? Ada nominal, ordinal, interval Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Lebih jelas yang tadi saya bilang Bapak Ibu dapat digambarkan seperti ini. Konsep. Jadi kalau kita bicara nominal itu berpendapatan, tak berpendapatan. Itu nominal. Kalau ordinal itu sangat rendah, misalnya ya, kalau orang menyebutnya sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi itu ordinal. Kalau kita menggunakan interval itu ya misalnya 100 sampai 200, 200 sampai 300 atau 500 sampai 1000 dan seterusnya itu interval. Kemudian ada pendapatan dari rasio Bapak ada 500.000 laki itu. Itu pada konsepnya. Jadi konsepnya kan tadi kan kita bicara konsep laki dan perempuan. Kita ini Bapak ya. Sekarang ini mungkin kurang bisa dibaca. Kalau yang ini bisa dibaca Bapak Ibu, yang ini bisa dilihat. Yang saya Bisa, Bapak. Oke. Bapak Ibu lihat di sini. Ini ada konsep misalnya. Kita bicara tentang modal kerja. Jadi konsep tentang modal kerja. Ada subkonsep pertama yaitu kita bicara mesti kalau kita bicara modal kerja, kita bicara tentang kas, konsep kas. Kita bicara tentang masalah piutang. Kita bicara tentang sedia. Nanti ada indikator empirik satu dari konsep kas itu apa? Ada indikator ya empirik dari konsep besaran piutang itu apa saja? Dan ada indikator empirik dari konsep sediaan disebutnya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, biasanya orang bermain kata-kata itu jadi di atas itu kan dia konsep saja. Kemudian di sub-subnya itu kemudian terjemah lagi, tetapi di bagian yang empirik tadi itu yang ini biasanya itu orang bermain kata-kata di situ. Yang Bapak Ibu perhatikan itu ada E1, E2, E3. Disitulah uraian-uraiannya. Jadi seorang penulis Bapak Ibu hanya dengan satu topik tertentu, dia lalu membuat menjadi sub-topik, kemudian dikaitkan dengan fenomena lapangan atau istilahnya yang objek atau istilahnya fakta empirik. Nah, fakta empirik ini yang saya bilang tadi ada IE1, IE2, IE3, maka satu tulisan yang sederhana, karena kalau misalnya wawasannya bagus, dia bisa menjadi buku yang luar biasa. Jadi judulnya apa saja Bapak Ibu, tetapi bagaimana membuat sistematikanya, kalau saya boleh bilang ya, ada di bagaimana menerjemahkan konsep itu ke dalam sub-sub kecil, kemudian lalu dikaitkan dengan fakta atau fenomena yang ada, dan seterusnya. Maka dia akan menjadi tulisan yang cukup menarik. Dan akhirnya yang kita bilang teorinya ada di mana Bapak Ibu? Sebenarnya teorinya ini Bapak ya. Jadi dari konsep modal kerja tadi, ini kan teori. Jadi teori-teori yang kita bilang teori, bangunan teori itu ada di modal kerja. Tetapi untuk memahami modal kerja, kita lihat tentang apa itu kas, kita lihat tentang apa itu piutang, kita lihat tentang seterusnya. Dan ini yang membuat Bapak Ibu satu tulisan itu menjadi kaya, ya, kaya bagi pembaca. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang modal kerja, maka hal yang paling dilihat adalah satu konsep kas, kemudian ada seterusnya dan seterusnya, kemudian ada di bawah dan seterusnya. Sehingga ini menjadi rujukan misalnya bagi orang yang ingin ya misalnya ada akuntan atau siapa saja yang bisa belajar. Tetapi sekali lagi sebenarnya dari satu kata yang kita anggap kata itu penting, lalu kata itu bisa diterjemahkan dia beristilah ya. Kalau saya bilang dia beranak pinang ya, mungkin Bapak Ibu tahu istilah beranak pinang ya. Jadi dia menghasilkan banyak sekali hal-hal baru dan seterusnya. Dan kalau hal-hal itu sesuai dengan konteks ya Bapak Ibu, maka ini yang disebut dengan hal-hal yang empiris. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Sampai ini bisa dimengerti sedikit saja Bapak Ibu. Sedikit bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Ini kan empiris. Jadi ini masih ini Bapak ya. Jadi kalau tadi saya bilang Bapak ya, karena itulah nanti dia hadir dalam bentuk pertanyaan Bapak ya. Ada pernyataan, ada pertanyaan, ada perskalaan. Ya, instrumen empiriknya itu bisa dalam bentuk pertanyaan, bisa dalam bentuk pernyataan dan seterusnya. Tergantung daripada sang ini. Kita lihat empirik untuk diferensiasi spesifik. Misalnya katakan
di bahasa ya Bapak ya, kalau definisi spesifik ya. Katakanlah begini, hidup. Ya, hidup. Kalau kita pakai kata yang kita gunakan, konsep kata yang kita gunakan adalah kata hidup, Bapak. Hidup itu berkaitan dengan jasmania, benar Bapak Ibu? Jasmania dari seorang manusia, tapi bisa jasmania dari seekor binatang. Nah, kalau kita bicara dia hidup, maka alternatif indikator empiriknya adalah kalau Anda adalah manusia yang hidup, yang punya tubuh lengkap. Pertanyaan sekarang, kapan Anda lahir? Ya, kapan Anda lahir? Ulang tahun terakhir ini yang Anda rayakan adalah yang keberapa ini? Atau ulang tahun yang sekarang ini? Bolehkah saya melihat KTP Anda, SIM Anda? Berapa usia Anda? Berapa selisih usia Anda dengan adik Anda atau dengan kakak Anda? Dan seterusnya. Padahal ini kan bicara, jadi sekali lagi satu konsep kata Bapak Ibu, kata hidup saja berarti kan dia berhubungan ada orang yang hidup, ya. Nah kalau dia hidup, mesti kita tahu kalau karena ini orang hidup berarti kita tahu orang hidup pasti terlahir, ya kan? Kalau dia manusia pasti punya ulang tahun, pasti punya KTP, tanggal lahir pasti punya SIM dan seterusnya. Ya, di mereka berapa orang? Ada kakak, ada adik dan seterusnya. Ini hidup. Ya, ini hidup. Jadi satu kata Bapak Ibu, lalu kata itu bisa dikembangkan menjadi banyak kata. Jadi kalau saya bilang ya kata-kata. Ada bentuk ini kita. Sekarang konsepnya agak lebih luas. Ketanggapan aparat terhadap pelayanan. Bisa definisinya. Kita beri ini ya, perilaku karyawan untuk membantu pencapaian kepentingan pelanggan. Indikator empiriknya Bapak Ibu adalah apakah karyawan mendengar dengan baik penjelasan tentang masalah yang Anda hadapi? Itu kalau berbentuk pertanyaan. Kalau dia berbentuk pernyataan, setiap pelanggan menjelaskan masalah yang dihadapinya didengarkan dengan baik oleh karyawan. Kalau rumusnya positif, apakah karyawan mendengar dengan baik penjelasan masalah yang Anda hadapi? Kalau rumusnya negatif, apakah karyawan tidak mendengar dengan baik penjelasan tentang masalah yang Anda hadapi? Ini kan empirik Bapak Ibu. Hal-hal yang saya kira empirik dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya bilang ini adalah beberapa contoh tentang bagaimana membangun teori yang mulanya asal muasalnya Bapak Ibu dari satu konsep yang sederhana, lalu dari konsep itu lalu ini Bapak ya ke sub kecil, kemudian sampai pada ini dan terjadilah satu tulisan yang sangat luar biasa. Saya kira itu Bapak Ibu tentang ya diskusi kita sore hari tentang konsep. Saya beri ruang Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bertanya di sekitar membangun konsep. Sampai di Bapak ya. Jadi dari konsep sampai pada hal-hal yang bersifat empiris. Silakan Bapak Ibu, boleh saya matikan ininya Bapak Ibu supaya kita bisa lihat muka dengan muka. Saya Bapak. Silakan Bapak Ibu. Saya Bapak, mohon izin. Pak Nitrik ya. Terima kasih dari penjelasan Bapak mengenai konsep tadi, khususnya konsep yang lahir dari diagram segitiga yang Pak buat itu saya lihat bahwa ada upaya memberi makna, kemudian simbol, lalu simbol itu kemudian diarahkan ke fenomena tertentu. Mungkin saya berpikir agak berbeda, Bapak. Bagi saya, konsep itu lahir dari satu fenomena, kemudian dari fenomena itu diberi makna, lalu lahirlah simbol dan kemudian muncullah konsep. Misalnya, sekarang yang sementara santer ini yaitu konsep kudeta. Kudeta ini kan lahir dari suatu fenomena. Misalnya dalam kehidupan pemerintahan atau kerajaan, terjadi sikut menyikut untuk meraih kekuasaan. Lalu dari fenomena itu diberi makna. Lalu ada simbol-simbol tertentu dan lahirlah konsep yang namanya kudeta. Jadi ketika kudeta itu diberikan, dia sudah bukan fenomena yang sama lagi, tapi mungkin fenomena yang baru. Bahwa fenomena dulu ketika konsep kudeta itu lahir, sekarang konsep itu dimunculkan ulang, mungkin fenomenanya tidak sama seperti fenomena yang dulu. Sehingga dia bukan segitiga, tapi fenomena yang berikut itu fenomena di ujung.
konsep itu diberikan kepada fenomena yang baru, yang kemudian nanti akan muncul dalil baru, lalu muncul teori baru. Terima kasih, Bapak. Iya, terima kasih. Mantap. Ada yang lain lagi Bapak Ibu. Pak Nitrik sudah Bapak Ibu. Jadi Pak Nitrik mengatakan bahwa semua ya dibangun tentunya ya konsep. Jadi fenomena kita membangun yang namanya konsep ya, atau Ya. maksudnya begitu ya Pak Nitrik ya? Saya Dari kurang begitu fenomena, karena ada upaya suaranya. terhadap fenomena itu, lalu kemudian upaya memberi makna itu diarahkan ke simbol tertentu dan lahirlah konsep. Dan konsep itu bisa juga diarahkan untuk fenomena yang baru lagi. Maksudnya Oke. model spiral ya Pak Nistrik ya. Jadi artinya berputar terus sampai artinya terus menerus begitu, continue. Ya. Terjadi kontinuitas. Jadi Spiral ya. Semula, dia spiral. Makasih Bu Dian. Terima kasih. Ya. Ada yang lain silakan Bapak Ibu, silakan berpendapat. Saya Pak Rektor. Silakan Bu. Sekarang ini yang sedang ramai dibicarakan tentang runtuhnya paradigma ekonomi. Nah, salah satu yang sedang santer itu adalah bahwa kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh ekonomi dan kemudian dijadikan konsep itu ternyata banyak mengabaikan faktor-faktor manusia. Salah satu contoh misalnya ada suatu peristiwa misalnya di Melbourne, orang makan kentang 1 minggu itu 1 ton misalnya. Nah kemudian angka 1 ton ini ketika ditangkap oleh seorang ekonom, dia kemudian berpikir untuk itikat baik, kalau gitu kita belanja langsung 1 ton supaya nanti bisa lebih murah dan kemudian lebih efisien dan seterusnya. Tapi ketika proses itu terjadi, 1 ton ini diadakan, ternyata ada ekses mendikte kepada masyarakat Melbourne seolah-olah sebaliknya. Jadi masyarakat Melbourne sekarang dipaksa untuk memakan kentang. Padahal ketika tidak ada angka itu, orang-orang Melbourne itu punya pilihan. Boleh kentang, boleh yang lain, boleh roti, boleh apa, misalnya seperti itu. Nah, tapi ketika ada rumusan-rumusan dari ekonom yang kemudian itu mengeneralisir seolah-olah adalah kepentingan bersama, nah ini ada unsur-unsur kemerdekaan manusia dalam melakukan pilihan itu menjadi hilang. Nah ini yang sekarang sedang dikritik tentang GNP, jadi angka-angka yang simbol-simbol yang merumuskan sebuah fenomena dan sudah dianggap sebagai konsep ekonomi dan itu diajarkan di seluruh dunia di bidang akademis ya. Nah ini sekarang digugat kembali karena kenyataannya misalnya ketika GNP dijelaskan, GDP dan seterusnya. Nah itu ada unsur-unsur pemerataan yang ternyata tidak tercakup di situ. Jadi misalnya antara konglomerat dengan penghasilan ini di total di rata-rata. Nah itu ini ada sebuah bias seperti itu. Nah yang saya mau tanyakan adalah bagaimana cara untuk, karena kita kan lebih kualitatif, jadi untuk menghindari hal-hal semacam ini ketika kita melakukan penelitian. Terima kasih. Ya. Saya ini dulu ke Pak Nitrik dulu ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, konsep itu adalah nama atau kata yang digunakan untuk menunjuk habits atau institution yang ada dalam kehidupan manusia. Ya, kata itu merupakan bagian dari ragam jalinan pengalaman yang kaya, yang meliputi fenomena, peristiwa, atau fakta. Setiap kata yang digunakan itu
diberi makna spesifik. Lalu kita sebut sebagai konsepsi atau konsep. Ya, jadi itu kira-kira hakikat dari konsep. Jadi konsep. Kaitan dengan apa yang disampaikan oleh tadi, memang ini ya sekali lagi kita masih pada posisi cara apa itu konsep. Kita belum sampai pada apa itu dalil. Ya Bu. Nanti kalau di dalil, saya kira mungkin akan dengan sendiri terjawab apa yang dimaksudkan oleh Bu Yasin tadi. Apa itu dalil? Nah, jadi kalau saya masih lebih banyak berurusan pada bagaimana satu kata, ya, satu kata tetapi dia syarat makna. Kata itu muncul dari sekian banyaknya, ya. Jadi satu kata tetapi lalu kata itu bisa kalau misalnya kita mau apa dalam sebuah tulisan, dia akan menjadi lebih besar. Ya, saya ingat ya kalau wartawan itu pegang ambil satu kalimat, satu kata saja, lalu dia mulai rangkai dia menjadi ini, maka menjadi tulisan yang luar biasa. Ya, karena dia hanya ambil inti. Jadi misalnya dia cakap-cakap atau mau cari sampai bupati kah atau misalnya presiden kah, dia ambil satu kata saja cukup. Kata itu yang lalu dikembangkan berdasarkan apa yang dia lihat di lapangan. Dan pada akhirnya itu menjadi sesuatu yang ini. Itu yang saya bilang. Jadi bagaimana membangun konsep? Ya itu tadi yang saya bilang. Nah, jadi satu kata itu dia bisa. Tapi satu kata ini itu yang saya pakai. Kalau sederhana begini. Satu kata itu, tapi kata itu syarat makna. Kalau saya bilang mental juara. Apa itu mental juara? Ya, mental juara. Mental juara itu dia punya akumulasi dari banyak hal di sana. Kalau ini ya ada Prancis dan Italia bertanding, kemudian ada cipta gol, kemudian dan seterusnya. Itu pada akhirnya ya ternyata itu dan seterusnya, dan ini Prancis ternyata tidak pernah kalah misalnya. Nah itu yang disebut dengan mental. Jadi mental juara itu daya juang. Nah itu yang saya maksudkan. Jadi satu kata tertentu dan sekali lagi satu kata yang digunakan untuk menunjuk pada habits atau sebab ya dalam kehidupan manusia dan merupakan bagian beragam jalinan pengalaman yang kaya. Saya pakai jalinan pengalaman yang kaya. Yang itu fenomena, peristiwa atau fakta. Ya, kaya akan itu dan seterusnya dan dirangkum dalam satu kalimat yang sederhana tetapi ini. Orang bilang begini Bapak Ibu. Buku itu kalau kita baca buku, orang kalau misalnya ini kan lihat kulitnya. Kalau kulitnya itu begitu baca tulisan awal ya, judulnya saja itu sebenarnya kan penasaran untuk cari tahu isinya. Padahal di judulnya itu kan sebenarnya ini. Nanti soal dia punya di dalam isinya itu Bapak Ibu itu sebenarnya itu kan uraian dan uraian. Tetapi ya itu membaca. Jadi orang penasaran karena lihat satu kata itu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya masih ada posisi apa itu konsep. Bagaimana bisa menemukan konsep. Dan itu yang saya coba jelaskan dari awal tadi. Silakan. Oke, ada yang punya pendapat lain? Silakan Bapak Ibu ya. Kita beri ruang untuk kita semua berpendapat. Atau kan saya hanya merangsang saja Bapak Ibu. Silakan Bapak Martin. Saya Bapak. Bapak Saurid ya, silakan Bapak. Dari kepala saya itu manggut-manggut Bapak, karena saya merasa hidup saya ini terbalik-balik. Di dalam pelatihan militer itu mendasarkan pada doktrin. Tetapi hari ini saya mengetahui, oh rupanya itu toh untuk membuat sebuah teori, sebuah konsep. Contoh yang paling gampang, Bapak. Kalau kita menghadapi musuh, kemudian musuh ketika kita patroli sebelah selatan tempatnya musuh, gunung, ketemu musuh. Sebelah timur ketemu musuh, sebelah utara ketemu musuh, sebelah barat ketemu musuh. Maka kesimpulannya musuh pertahanan melingkar. Kemudian doktrin mengatakan, untuk pertahanan melingkar, maka daerah tersebut harus mampu menghidupi. Karena bisa saja nanti diblokir, maka akan mati dengan sendirinya.
Nah, maka setelah Bapak menjelaskan, saya punya teori bahwa Republik ini nggak usah khawatir Bapak untuk 2004 ke atas terhadap kemungkinan perpecahan atau konflik yang mendasarkan pada agama, terkhusus dari lingkungan politik Islam. Begini Bapak, gejalanya oligarki karena cengkeraman kekuatan kapital besar masa lampau, residunya itu sampai hari ini. Kesenjangan begitu meluas. Isu yang dibikin yang paling gampang adalah pakai agama. Tetapi kemudian saya sambil mendengarkan Bapak tadi memberi kuliah, berpikir ini sangat tergantung dari pemimpin. Pemimpin yang mengatasnamakan agama, yang pertama Prabowo, tetapi kemudian sampai diangkat melalui ijma, kemudian didekonstruksi oleh Pak Jokowi. Andai kata dengan jadi menteri, andai kata dia akan ditampilkan lagi, maka pendukungnya sudah nggak percaya. Maka caranya gampang Bapak ke depan ini. Setiap tokoh-tokoh yang akan mengatasnamakan politik Islam, tinggal kita giring menuju tokoh radikal sehingga rakyat ini, karena rakyat pada hakikatnya tahu mau agamanya apa saja. Kalau radikalisme dibesarkan maka akan menakutkan. Itu nggak akan terpilih dalam setiap pemilu. Nah ini saya dapatkan sekarang ini dari pelajaran Bapak. Rupanya dari gejala-gejala yang ada itu kemudian disimpulkan menjadi sebuah konsep. Nah, kemudian simbolnya adalah tadi kita rumuskan di dalam sebuah susunan kalimat bahwa kita tidak perlu takut dengan ancaman radikalisme sepanjang kita tahu mensiasatinya, Bapak. Jadi begitu, Bapak, kesimpulannya Prabowo jadi Menteri Agama gimana? Tidak akan laku, Bu. Loh kan simbolnya tadi radikalisme, kemudian konsepnya Prabowo menjadi Menteri Agama untuk meredam fenomena-fenomena yang selama ini menjadi permasalahan bangsa, kan gitu kira-kira. Yang cocok jadi Menteri Agama mestinya adalah doktor teologi. paling tidak itu pernah belajar di S3I AKN. Terima kasih Bapak. Monggo Bapak. Terima kasih. Bapak, suaranya, mic-nya masih mute, Bapak. Oh iya, ya. 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 Terima kasih. Jadi memang agak ini Bapak ya. Jadi saya masih ini pada soal bagaimana bangun konsep Bapak Ibu ya. Jadi katakan ini kerusuhan. Kalau kita bicara kerusuhan, pasti ada pembunuhan, pasti ada pembunuhan. Karena kerusuhan ini kan satu kalimat saja ini. Tetapi yang ini ya, jadi di dalamnya itu ada sekian banyak hal yang terjadi. Jadi ada pembunuhan, ada pembakaran, ada lain-lain lah dan seterusnya. Tapi kan satu kalimat. Nah, sehingga misalnya orang tulis tentang kerusuhan, tetapi orang akan bahas tentang ada pembakaran di sana, ada perusakan di sana. Ya, perusakannya apa saja, pembakarannya apa saja, pembunuhannya apa saja. Kita simakkan. Lalu ada ini siapa yang korban dan seterusnya. Dia menjadi ini besar dan seterusnya. Itu kira-kira akan Bapak Frit. Ya, boleh saya tambah ini Pak Harun. Saya kira pada prinsipnya yang tadi dibilang bentuk konsep terdiri dari fenomena, simbol, kemudian makna, itu adalah langkah logis yang memang dibangun, dikonstruksi sedemikian rupa berdasarkan satu pengamatan yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan dari segi metodologi dan sebagainya. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Saurip, itu boleh dibilang fakta natural politis Indonesia yang memang
senantiasa punya dialektika yang susah diikuti. Selalu akan muncul fenomena-fenomena yang membuat, katakan saja kita orang Indonesia bingung sendiri. Tidak merasa puas dengan apa yang ada, selalu muncul fenomena-fenomena tertentu yang membuat orang bingung. Kemudian ketika orang mencoba untuk mencermati fenomena itu, lalu saya sedikit pinjam Einstein. Orang berimajinasi. Kekuatan imajinasi itu akan membuat orang untuk, katakan saja, memikirkan apa kira-kira simbol. Simbol itu sudah masuk dalam piranti-piranti hal-hal strategis yang bisa membantu untuk mengubah fenomena yang sedang disoroti. Ketika misalnya simbol itu betul-betul dipikirkan, dirumuskan, piranti itu diatur secara baik, maka akan muncul konsep bagaimana bisa mengubah realitas sehingga nanti dirumuskan dalam satu teori yang betul-betul menjadi bingkai untuk, katakan saja, mengatur atau menelurkan hal-hal baru yang dapat mengganti hal yang lama, fenomena lama yang dianggap meresahkan dan sebagainya. Jadi sebenarnya boleh dibilang sederhana saja bahwa bentuk konsep itu ya seperti itu. Fenomena beranjak dari fenomena yang menggelinding, kemudian mencoba untuk mencari piranti apa yang dipakai untuk bisa melahirkan konsepsi baru berdasarkan fenomena yang menggelinding itu. Itu kira-kira, Bapak Harun. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira ini. Ya. Silakan Bapak Ibu. Oh, maaf, hal yang sama juga berlaku pada apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Niftrik. Menurut saya. Ya. Iya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Pak Harun, Silakan. Bapak boleh minta satu contoh kok tentang karakteristik konsep jenis atribut dan peubah itu, Pak? Satu contoh misalnya. Contoh apa? Ya. Tentang atribut dan variabel. Ya. Kalau Ibu coba perhatikan yang ada di saya itu, nanti bisa temukan di situ, Bu. Yang ada catatan dari saya itu. Coba dilihat ada ini, Bu, ya, yang ada dalam bentuk ini, Bu. Bisa ada di situ. Ada sudah. Sudah ada, Bu. Sudah saya sampaikan tadi. Oh, yang di dalam itu ya. Oke, saya sudah lihat. Ya. Terima kasih. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Ya. Ya, kalau belum mengerti tidak apa-apa, saya juga ini kita masih awal Bapak ya, kita masih belajar tentang konsep, nanti kan masih ada dalil lagi dan seterusnya. Tinggal nanti Bapak Ibu yang suka minum di situ, Bapak Ibu ada di posisi mana nanti setelah habis itu. Ya. Kalau tidak ada Bapak Ibu, saya mau cukupkan di sini dulu. Kita cukupkan Bapak Ibu, jangan kebanyakan. Nanti yang jelas ya tiap minggu saya pasti kuliah. Saya cukupkan Bapak Ibu ya. Jangan kebanyakan. Biarkan kita ini Bapak ya.